Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rara Astiani Ananta dengan NIM 40224083. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil studi kelayakan bisnis dengan judul Crispy Banana Candy. Studi ini saya susun sebagai perencanaan usaha sekaligus untuk memenuhi tugas mata kuliah studi kelayakan bisnis. Dalam presentasi ini, saya akan menjelaskan latar belakang usaha, analisis pasar dan pemasaran, aspek operasional, hingga analisis keuangan untuk mengetahui apakah usaha ini layak dijalankan. Yang pertama ada latar belakang. Crispy Banana Candy merupakan inovasi olahan pisang yang dibuat untuk memberikan alternatif camilan baru bagi masyarakat. Selama ini, olahan pisang yang dijual di pasar cenderung itu-itu saja sehingga menimbulkan kejenuhan konsumen. Produk ini dibuat dari pisang yang dihaluskan, dibungkus kulit lumpia, serta diberi isian coklat dan keju mozzarella, sehingga menghasilkan sensasi renyah di luar dan lumer di dalam. Selanjutnya ada segmenting. Segmentasi pasar dilakukan agar produk tidak dipasarkan secara umum tanpa arah yang jelas. Dengan melakukan segmentasi, saya dapat memahami siapa calon konsumen, bagaimana kebiasaan mereka, dan apa yang mereka butuhkan. Segmentasi pada usaha ini dibagi menjadi 4, yaitu demografis, geografis, psikografis, dan perilaku. Yang pertama ada segmentasi demografis. Secara demografis, Crispy Banana Candy menyasar konsumen dengan rentang usia 7 hingga 30 tahun, yang terdiri dari anak-anak, remaja, dan dewasa muda. Kelompok usia ini cenderung menyukai jajanan manis dan tertarik mencoba makanan dengan tampilan unik. Selain itu, mereka juga memiliki kebiasaan jajan yang cukup tinggi, terutama di lingkungan pasar. Yang kedua ada segmentasi geografis. Dari sisi geografis, usaha ini berlokasi di Pasar Doro. Pasar ini dipilih karena merupakan pusat aktivitas jual beli masyarakat dengan tingkat kunjungan yang tinggi setiap harinya. Lokasi yang ramai memberikan peluang lebih besar bagi produk untuk dikenal dan dibeli oleh konsumen dari berbagai latar belakang. Yang ketiga ada segmentasi psikografis. Dilihat dari psikografis, target konsumen adalah masyarakat yang menyukai camilan praktis, manis, dan tidak terlalu mahal. Konsumen dalam segmen ini biasanya tertarik pada produk baru, tetapi tetap mempertimbangkan rasa dan harga. Oleh karena itu, Crispy Banana Candy dirancang sebagai produk yang unik namun tetap familiar. Yang terakhir ada segmentasi perilaku. Berdasarkan perilaku konsumen, pembelian Crispy Banana Candy cenderung bersifat impulsif atau spontan. Konsumen biasanya tertarik setelah melihat langsung produk di lapak. Oleh karena itu, tampilan produk dan kemasan menjadi faktor penting dalam mendorong keputusan pembelian. Selanjutnya ada analisis pesaing. Pesaing utama usaha ini adalah pedagang pisang goreng dan pisang crispy biasa. Kelebihan pesaing terletak pada harga yang relatif murah dan produk yang sudah dikenal konsumen. Namun, kelemahannya adalah minimnya inovasi dari segi bentuk maupun variasi produk. Hal ini menjadi peluang bagi Crispy Banana Candy untuk masuk sebagai alternatif baru di pasar. Lalu ada targeting. Berdasarkan hasil segmentasi, target utama usaha ini adalah anak-anak sekolah, remaja, mahasiswa, serta pengunjung pasar Doro yang mencari camilan terjangkau dan mengenyangkan. Target ini dipilih karena memiliki potensi pembelian yang cukup tinggi dan sesuai dengan karakteristik produk. Selanjutnya ada positioning. Crispy Banana Candy diposisikan sebagai jajanan pisang kekinian dengan konsep berbeda dari olahan pisang pada umumnya. Produk ini menawarkan tekstur renyah di luar dan lembut di dalam dengan isian yang lumer, sehingga memberikan pengalaman makan yang lebih menarik. Selanjutnya ada marketing mix. Untuk mendukung strategi pemasaran, digunakan konsep marketing mix yang meliputi produk, price, place, dan promotion. Strategi ini digunakan agar produk dapat diterima pasar dan mampu bersaing dengan produk sejenis. Yang pertama ada produk. Produk Crispy Banana Candy dibuat dari pisang yang dihaluskan kemudian dibungkus dengan kulit lumpia, lalu dibentuk menyerupai permen, dan diberi isian coklat atau keju mozzarella. Produk digoreng hingga renyah dan dikemas dalam box berisi 5 pieces. Sistem penjualan per box dipilih agar produk tidak terkesan kecil dan lebih bernilai di mata konsumen. Lalu yang kedua ada price. Harga jual produk ditetapkan sebesar 10.000 per box. Harga ini ditentukan dengan mempertimbangkan biaya produksi, harga pesaing, dan daya beli konsumen pasar. Penetapan harga yang terjangkau diharapkan dapat meningkatkan minat beli dan pembelian ulang. Selanjutnya ada place.
Penjualan dilakukan langsung di Pasar Doro dengan menggunakan lapak atau gerobak sederhana. Pemilihan tempat ini bertujuan agar produk mudah dijangkau oleh konsumen dan tidak memerlukan biaya distribusi tambahan. Yang terakhir ada promotion. Promosi dilakukan secara langsung di lokasi penjualan dengan mengandalkan tampilan produk dan komunikasi penjual kepada konsumen. Strategi ini dipilih karena sesuai dengan karakter konsumen pasar yang lebih tertarik pada interaksi langsung. Selanjutnya ada aspek teknik dan teknologi. Pada aspek teknik dan teknologi, usaha Crispy Banana Candy dijalankan dengan proses produksi sederhana dan berskala kecil. Proses produksi dilakukan secara manual tanpa menggunakan mesin khusus agar biaya investasi tetap rendah. Peralatan yang digunakan mudah diperoleh dan dioperasikan oleh satu orang. Sistem produksi ini dipilih agar usaha lebih fleksibel dan mudah dikontrol. Selain itu, metode sederhana memudahkan pengawasan kualitas produk selama proses produksi. Yang pertama ada rencana kualitas. Rencana kualitas difokuskan pada konsistensi rasa, tekstur, dan kebersihan produk. Bahan baku dipilih dalam kondisi baik dan layak konsumsi untuk menjaga kualitas hasil akhir. Persiapan bahan dilakukan dari rumah agar lebih terkontrol. Di lokasi penjualan hanya dilakukan proses penggorengan dan pengemasan. Dengan cara ini, kualitas produk dapat dijaga secara lebih optimal. Selanjutnya ada kapasitas produksi dan target. Kapasitas produksi usaha Crispy Banana Candy direncanakan sekitar 30 box per hari dengan isi 5 pieces per box. Jumlah ini disesuaikan dengan kemampuan produksi tenaga kerja yang hanya satu orang. Target penjualan ditetapkan realistis agar seluruh produk dapat terjual setiap hari. Penentuan kapasitas ini bertujuan untuk menghindari penumpukan produk. Selain itu, produk yang dijual tetap dalam kondisi segar. Lalu ada teknologi yang digunakan. Teknologi yang digunakan dalam usaha ini bersifat sederhana dan fungsional. Peralatan utama meliputi kompor gas, wajan, pancai kukus, dan alat pengemas. Peralatan tersebut sudah memadai untuk mendukung proses produksi harian. Penggunaan teknologi sederhana memudahkan perawatan alat, biaya operasional dan perawatan juga menjadi lebih rendah. Yang terakhir ada layout. Layout usaha dirancang sederhana agar alur kerja lebih efisien. Area kerja dibagi menjadi area penggorengan, area pengemasan, dan area penjualan. Penataan ini memudahkan pergerakan saat proses produksi. Selain itu, layout yang rapi membantu menjaga kebersihan. Pelayanan kepada konsumen juga dapat dilakukan dengan lebih cepat. Selanjutnya ada aspek sumber daya manusia. Dalam aspek sumber daya manusia, usaha Crispy Banana Candy ini dijalankan secara mandiri oleh satu orang, yaitu saya sendiri sebagai pemilik usaha. Pemilihan sistem kerja mandiri ini disesuaikan dengan skala usaha yang masih kecil dan bertujuan untuk menekan biaya tenaga kerja. Dengan sistem ini, pengawasan terhadap proses produksi dan penjualan dapat dilakukan secara langsung sehingga kualitas produk lebih terjaga. Kebutuhan tenaga kerja. Kebutuhan tenaga kerja pada usaha ini hanya satu orang karena seluruh proses usaha masih dapat dikelola secara individu. Mulai dari persiapan bahan, proses produksi, hingga penjualan masih bisa dilakukan sendiri tanpa membutuhkan tambahan karyawan. Selain menghemat biaya, sistem ini juga memudahkan pengelolaan dan pengambilan keputusan dalam usaha. Selanjutnya ada tugas dan tanggung jawab. Tugas dan tanggung jawab tenaga kerja dalam hal ini saya sebagai pemilik usaha meliputi beberapa hal. Yang pertama ada menyiapkan bahan baku dari rumah agar proses produksi di lapak lebih efisien. Kedua, melakukan proses penggorengan dan pengemasan produk di lokasi penjualan. Selain itu, saya juga bertanggung jawab dalam melayani konsumen, menjaga kebersihan area usaha, serta melakukan pencatatan keuangan sederhana. Yang ketiga ada kualifikasi tenaga kerja. Untuk menjalankan usaha ini tidak dibutuhkan kualifikasi khusus seperti pendidikan tertentu, namun dibutuhkan sikap disiplin, teliti, dan bertanggung jawab dalam bekerja, kemampuan mengatur waktu, menjaga kebersihan, serta berkomunikasi dengan konsumen juga menjadi hal penting agar usaha dapat berjalan dengan baik dan konsumen merasa puas. Yang terakhir, ada sistem dan jam kerja operasional. Sistem kerja usaha Crispy Banana Candy dilakukan secara harian dengan jam operasional mulai jam 4 sore sampai jam 9 malam. Dalam satu bulan, usaha beroperasi selama 26 hari dan libur selama 4 hari. Pengaturan jam kerja ini bertujuan agar kegiatan usaha tetap berjalan optimal tanpa mengganggu kondisi fisik.
Selanjutnya, masuk ke aspek keuangan. Aspek keuangan merupakan aspek penting untuk mengetahui apakah usaha ini layak dijalankan dari sisi finansial. Pada aspek ini dilakukan perhitungan terhadap kebutuhan modal awal, biaya operasional, serta potensi pendapatan yang akan diperoleh dari penjualan crispy banana candy. Perhitungan keuangan ini menjadi dasar dalam menilai kemampuan usaha dalam menghasilkan laba. Yang pertama ada modal dan investasi bisnis. Modal awal usaha digunakan untuk membeli peralatan pendukung. Sementara itu, modal kerja digunakan untuk memenuhi kebutuhan bahan baku dan bahan pendukung yang habis pakai. Pemisahan antara modal investasi dan modal kerja dilakukan agar pengelolaan keuangan usaha lebih teratur. Misal pada bagian alat, kita ada gerobak sederhana, selang dan regulator gas, wajan penggorengan, saringan minyak, penjepit makanan, panci kukus, kompor gas 1 tungku, tabung gas LPG 3 kg, spatula atau sutil, tupperware, dan pisau. Lalu untuk bagian bahan, kita ada pisang kepok, coklat batangan, gula pasir, minyak goreng, plastik, kulit lumpia, keju mozzarella, terigu, box kemasan, dan gas isi ulang. Lalu ada cash flow usaha. Cash flow usaha menunjukkan aliran uang masuk dan keluar selama kegiatan usaha berlangsung. Uang masuk diperoleh dari hasil penjualan crispy banana candy, sedangkan uang keluar digunakan untuk biaya bahan baku dan operasional. Berdasarkan hasil perhitungan, usaha ini mampu menghasilkan arus kas positif, yang berarti pendapatan lebih besar dibandingkan pengeluaran. Selanjutnya ada analisis payback period, net present value, dan profitability index. Berdasarkan hasil analisis keuangan, payback period menunjukkan bahwa modal awal dapat kembali dalam waktu yang relatif singkat. Selain itu, nilai net present value bernilai positif, yang menandakan bahwa usaha memberikan keuntungan bersih. Profitability index yang lebih besar dari 1 juga menunjukkan bahwa usaha ini layak untuk dijalankan secara finansial. Simpulannya, berdasarkan hasil studi kelayakan bisnis, usaha crispy banana candy dinyatakan layak untuk dijalankan dan memiliki prospek yang baik. Inovasi produk berupa olahan pisang berbentuk permen dengan isian coklat dan keju mozzarella menjadi nilai tambah yang mampu menarik minat konsumen dan mengatasi kejenuhan terhadap olahan pisang yang monoton. Penerapan strategi pemasaran melalui STP dan marketing mix telah sesuai dengan karakteristik pasar sasaran, didukung oleh proses produksi yang sederhana, pengelolaan usaha yang efisien, serta analisis keuangan yang menunjukkan arus positif. Payback period yang cepat, nilai net present value positif, dan profitability index lebih dari 1, sehingga usaha ini berpotensi memberikan keuntungan dan dapat dikembangkan secara berkelanjutan. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.